Selamat pagi buat saudara-saudara. Pagi hari ini kita dengar firman Tuhan. Mari kita simak berikut. Semoga suara saya dapat didengar dengan baik. Saudaraku, pagi ini kita mau lihat tentang tantangan ataupun kesulitan yang kita hadapi hari lepas hari. Saya mau cerita bagaimana Tuhan Yesus kalau dilibatkan di dalam kehidupan kita, dia membuat sesuatu yang luar biasa buat hidup kita, yaitu mukjizat sehingga kita bisa menang dalam perkara itu. Di sini kita lihat gambar ada orang loncat gitu ya. Orang loncat memungkinkan, kalau orang percaya sama Tuhan Yesus, memungkinkan dia bisa lompat atas jurang yang dia hadapi. Yang tadinya impossible jadi possible, yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin ya. Pertanyaannya adalah, apa tantangan saudara dan saya sekarang ini? Tantangan pribadi, layanan, ataupun di komsel dan lain-lainnya. Di sini tantangan berbicara tentang kesulitan yang dihadapi dan kala solusinya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang didoakan atau dipanjatkan. Kok begini ya hasilnya ya? Kok nggak sesuai ya? Apakah Tuhan yang salah atau kita yang salah? Bahkan kita cenderung menyalahkan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah salah ya. Kita lihat di sini jenis-jenis tantangan adalah misalnya perekonomian yang dompet jadi kosong gitu ya, sehingga kita bergumul begitu rupa kesulitan ini menghadapi apa yang harus kita belanjakan, duit nggak ada gitu. Kedua, misalnya kesehatan, tantangan itu sakit yang tidak sembuh-sembuh, sudah lama didoakan, seperti nggak ada perubahan ya, gitu-gitu aja, kita kesannya kayak penyakitan gitu. Misal yang lain adalah tentang hubungan-hubungan gitu. Di sini kita lihat gambar sini, hubungan di rumah, suami dan istri nggak bisa damai-damai, ribut aja setiap hari. Hubungan di pelayanan, harusnya di pelayanan ya bagus ya, kerajaan Allah itu harusnya damai-damai gitu. Tetapi nyatanya kita bisa lihat masih ada pertengkaran di antara pelayan dengan pelayan, kita dengan orang lain. Ini tentang contoh-contoh gambar daripada tentang tantangan-tantangan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jadi kalau dibilang tantangan itu nggak pernah lewat dari kehidupan anak-anak Tuhan atau manusia. Cuman bagaimana kita meresponi masalah itu. Di sini kan kita ingin menang ya, gereja ingin menang, anggota jemaat ingin menang, pelayanan ingin menang. Bagaimana menghadapinya? Saudara, kita lihat pengalamannya Paulus menghadapi kesulitan ya. Lihat di sini firman Tuhannya di 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lihat firman Tuhan di sini ya. Bagaimana Paulus diyakinkan oleh Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ternyata firman Tuhan di sini menjelaskan pada waktu kita menghadapi kesulitan, tantangan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ini pengalamannya Paulus sama dengan pengalaman kita yang penuh dengan kesulitan atau tantangan hari lepas hari. Di sini katakan lagi, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi supaya kuasa Tuhan Yesus turun, kita harus bermegah atas kelemahan kita. Di sini kuasa Tuhan Yesus yang lebih berkuasa. Ini pengalamannya Paulus ya. Bisakah kita contoh ataupun kita evaluasi apakah seperti inikah kita hari lepas hari menghadapi kesulitan atau tantangan itu? Di sini
seperti yang tadi pernah saya katakan, jawaban doa yang tidak sesuai dengan apa yang diminta. Paulus berdoa supaya permintaannya dikabulkan. Di sini kita lihat bahwa Tuhan yang memberi kekuatan kepada Paulus sehingga dia dapat menghadapi kesulitan itu. Kita lihat firman Tuhannya. Dan di 2 Korintus 12 ayat 7-8 berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku." Ini sudah 3 kali dia berdoa kepada Tuhan, tapi utusan iblis ini nggak mau minggat-minggat, nggak mau pergi. Dia ada di sana. Ternyata ada sesuatu dalam hidupnya Paulus, ada sesuatu yang berbahaya, yaitu meninggikan diri. Siapa yang masih meninggikan diri, hati-hati loh. Paulus berkata seperti ini ya. Jadi dia doa, duri itu tidak pergi-pergi. Berarti ini agak menyakitkan. Maka jawabannya adalah, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya apa saudara? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar bagi kita pendoa-pendoa pagi hari ini. Kita lanjut. Jadi saudaraku, tantangan atau kesulitan yang kita hadapi sering dipakai Tuhan untuk membuat saudara dan saya jadi kuat. Yang kedua, bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, ternyata tantangan kesulitan itu sedang membangun karakter kita yang tadinya pemarah menjadi orang yang ramah. Dari orang yang tidak berharap menjadi orang yang berharap pada Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang lebih besar bagi kita. Kalau yang kecil kita bisa lulus, pasti Tuhan akan memberikan perkara yang besar sehingga kita boleh menang. Saudara, pesannya, Tuhan tidak selalu mengambil tantangan atau kesulitan itu, tetapi Tuhan pasti memberi kekuatan kepada engkau, kepada saudara dan saya untuk menghadapi tantangan atau kesulitan hidup itu. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Marilah pendoa, tenang saja kalau kita menghadapi tantangan atau kesulitan. Saya ulangi lagi, Dia akan memberi Anda menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Karakter Anda akan diubahkan. Dan saudara, tunggu ada perkara yang besar yang Tuhan akan percayakan kepada saudara dan saya. Jadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Mari saudara, kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Datang hanya kepada Yesus. Dia akan menolong saudara dan saya. Mari berdoa.